Halo semuanya, kembali lagi di meja kantor dan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari D season kedua, dimana ini akan melanjutkan cerita dari anime episode OVA terakhirnya. Di episode terakhir diceritakan kalau Seiseki akhirnya menang melawan tim yang sangat diunggulkan di final, yaitu Towin. Dan Seiseki akhirnya menjadi salah satu perwakilan dari prefektur Tokyo untuk mengikuti turnamen nasional. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Oke, langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan para pemain Seiseki yang sedang memasang spanduk bertuliskan ucapan selamat karena mereka telah lolos ke turnamen nasional. Tidak hanya itu, mereka juga membawa makanan dan minuman. Terlihat mereka akan merayakan kemenangan mereka atas Towin di pertandingan final kemarin. Tapi di sana belum terlihat batang hidung dari Tsukamoto. Lalu panel berpindah di mana terlihat trio pemain Towin yang sedang berjalan. Mereka semua merasa sangat sedih karena kalah dari Seiseki di final. Untuk Taku, setelah kalah dari Seiseki dan gagal menuju ke turnamen nasional, itu mengakibatkan dia kemungkinan tidak akan direkrut oleh tim Osaka, di mana sang kakak juga bermain di sana. Karena masuk ke kejuaraan nasional adalah syarat untuk bergabung dengan tim Osaka. Bahkan di sini Ura berkata kalau dia akan berhenti menjadi pemain sepak bola dan memulai debutnya sebagai playboy di kampusnya nanti. Tidak hanya Ura dan Taku, Kai juga memutuskan untuk mengambil ujian seleksi perguruan tinggi di jurusan sport medicine. Ya, walaupun sepak bola telah berakhir, tapi hidup harus terus berlanjut. Setelah itu handphone dari Taku pun berdering, dan itu adalah panggilan dari Seiya. Tapi saat diangkat ternyata yang berbicara adalah sang kakak dari Taku. Tanpa basa-basi lagi, sang kakak yang sedang mabuk itu langsung membentak Taku karena kalah dalam pertandingan final melawan Seiseki. Tapi di sini sang kakak tetap menawarkan Taku untuk bisa bergabung dengan tim Osaka, dan dia akan mengusahakannya dengan berbicara kepada bos Osaka. Tapi Taku yang mendapatkan tawaran itu langsung menolaknya. Sang kakak pun tetap berusaha keras untuk memasukkan Taku bagaimanapun caranya, karena sang kakak ingin bermain bersama Taku dalam satu tim. Lalu tiba-tiba Seiya yang berada di samping kakak Taku itu berkata kepada Taku untuk memberikan teleponnya kepada Ura karena dia ingin berbicara dengannya. Setelah berbicara cukup serius, Ura merasa sangat terkejut karena Seiya meminta Ura untuk bergabung bersama timnya. Dia berkata kalau tim sepak bola di kampusnya kekurangan center back. Ura yang tidak bisa berkata apapun itu tidak bisa menolak tawaran dari Seiya. Lalu setelah itu Kai pun pergi dengan mengatakan kalau dia sudah menunggu 3 tahun untuk melewati itu. Ura yang mendengar itu pun kebingungan karena tidak mengerti apa yang dimaksud dari perkataan Kai terhadap Taku itu. Lalu panel pun berpindah di mana terlihat Tsukamoto yang naik sepeda dengan sangat tergesa-gesa menuju tempat pesta para pemain Seiseki. Tapi karena saking kebutnya, Tsukamoto tidak bisa mengendalikan sepedanya dan akhirnya dia menabrak wajah dari Kurusu. Dan dengan ditabraknya wajah Kurusu, perayaan Seiseki yang berhasil menuju turnamen nasional pun dimulai. Di sini semua pemain Seiseki merayakan kemenangan mereka dan keberhasilan mereka menuju turnamen nasional. Semua pemain bersuka cita di sini, mulai dari minum, makan, dan bercanda. Tapi setelah semua kesenangan ini akan ada lebih banyak rintangan yang lebih berat yang harus dihadapi oleh para pemain Seiseki. Mereka akan menghadapi tim dan para pemain kelas nasional di mana belum terbayang oleh mereka bagaimana cara untuk menang. Dan hari perayaan itu pun selesai. Lalu keesokan harinya adalah hari yang penting bagi Seiseki, karena pada hari ini akan diadakan drawing atau pengundian untuk turnamen nasional. Di sini terlihat Mizuki sebagai kapten tim dan perwakilan dari Seiseki dalam drawing.
Dia memakai pakaian jas yang sangat rapi, bahkan dia membawa bunga mawar agar terlihat lebih sopan. Setelah itu, di dalam gedung sudah berkumpul semua sekolah dari perwakilan prefektur yang lolos ke turnamen nasional. Dan akhirnya drawing untuk turnamen nasional pun dimulai. Terlihat untuk sekolah pertama yang maju adalah SMA Ryozan dari prefektur Nara, dan yang akan menjadi perwakilannya adalah Kazuhiko Katou. Dia memiliki postur tubuh yang sangat besar dan rumornya mengatakan kalau dia mempunyai kekuatan yang mengerikan. Tidak hanya itu, SMA Ryozan adalah juara di turnamen Interhigh tahun ini, dan mereka adalah tim nomor 1 di Jepang untuk saat ini. Setelah itu, Katou pun mengambil nomor undiannya dan dia mendapatkan nomor 11 untuk SMA Ryozan. Selanjutnya adalah perwakilan dari prefektur Shizuoka, yaitu Akademi Otowa, dan yang menjadi perwakilan timnya adalah Asaichi Tsunayama. Dia adalah penjaga gawang timnas Jepang U18. Dia mendapatkan posisi kedua di turnamen nasional tahun lalu dan posisi kedua di Interhigh tahun ini. Lalu Asaichi pun mengambil nomor urut undian dan Otowa mendapatkan urutan ke-6. Di sini dapat kita lihat jika SMA Ryozan dan Akademi Otowa terus menang, mereka akan bertanding di 8 besar. Ini seperti pertandingan final Interhigh yang diulang. Selanjutnya adalah salah satu perwakilan dari Tokyo, yaitu SMA Sakuragi, dan yang akan menjadi perwakilannya adalah Indo. Dan saat mengambil nomornya, dia mendapatkan nomor urut 20. Jika SMA Sakuragi terus menang, kemungkinan mereka akan melawan pemenang dari SMA Ryozan versus Otowa. Sisi kiri bagan pertandingan kini menjadi hal yang sangat mengerikan. Lalu berikutnya adalah perwakilan dari Tokyo lagi, yaitu SMA Seiseki, dan yang akan menjadi perwakilannya adalah Mizuki. Dan saat dia mengambil nomor urut, Mizuki mendapatkan nomor urut 10. Sungguh sangat keberuntungan yang buruk dari Mizuki. Setelah itu Mizuki dan Indo pun keluar ruangan untuk ke kamar kecil. Tapi di lorong saat perjalanan mereka bertemu dengan Katou dari SMA Ryozan. Di sini Indo yang kenal dengan Katou pun berkata untuk berhenti memandang rendah seseorang. Tapi di tengah pembicaraan serius itu, Mizuki lanjut berjalan dan menghiraukan Katou. Melihat tindakan dari Mizuki itu, Indo pun langsung memanggil Mizuki dan Katou mengajaknya bicara. Mizuki malah bertanya siapa orang ini, karena Mizuki tidak ingin tahu siapapun selain lawan Seiseki berikutnya. Dan dia berkata kalau Seiseki akan mengalahkan Ryozan pada turnamen nasional. Setelah drawing pertandingan nasional, Haibara pun langsung pulang ke Seiseki, di mana dia langsung memberi informasi tentang lawan pertama Seiseki dalam pertandingan nasional. Lawan pertama Seiseki adalah SMA Yuigahama dari prefektur Kanagawa. Semua pemain pun sangat excited dengan pengumuman itu, apalagi Sukamoto, karena dengan perjuangannya selama ini berlatih sepak bola dari nol, akhirnya dia berhasil membawa Seiseki untuk turnamen nasional. Yuigahama adalah tim underdog yang tidak terkenal, tapi fakta mereka bisa mewakili prefektur Kanagawa dengan mengalahkan tim hebat seperti Yokohama dan Tou, itu membuktikan bahwa mereka bukanlah tim yang lemah. Ya, belum ada yang mempunyai informasi mendetail tentang Yuigahama. Bahkan Kazama yang SMP-nya berada di kawasan Kanagawa pun tidak tahu apa-apa tentang tim Yuigahama. Setelah itu terlihat Sukamoto yang mengendarai sepedanya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sukamoto mendapati sang ibu yang ketiduran, dan ternyata sang ibu sedang menonton siaran ulang pertandingan final Seiseki kemarin. Dia melihat Sukamoto yang begitu bahagia saat bermain bola, dan sang ibu merasa sangat bangga dengan Sukamoto yang sudah sangat berubah dari yang sebelumnya. Tapi Sukamoto yang menonton pertandingan itu bersama ibunya merasa kalau dia belum cukup kuat untuk menjadi penolong tim untuk bisa menang.
Oleh karena itu, dia berniat untuk terus berlatih agar bertambah kuat dan mampu menjadi penolong bagi timnya untuk menang. Setelah itu pun Tsukamoto langsung pergi untuk lari sore. Keesokan harinya terlihat Tsukamoto sedang ziarah kubur ke makam ayahnya. Dia memberitahu kepada ayahnya kalau dia berhasil menuju ke turnamen nasional dan dia berjanji akan berlatih keras untuk turnamen nasional. Lalu tiba-tiba seseorang muncul. Ya, dia adalah Narukami dari tim Sakuragi. Tidak hanya Narukami, di sana juga muncul Indo. Tsukamoto pun bertanya-tanya kenapa mereka berdua ada di tempat ini. Dan ternyata mereka tinggal di pemakaman itu untuk mengurusi serta menjaga makam. Lalu mereka semua pun pergi ke rumah Indo. Di sana Tsukamoto disuguhi banyak sekali makanan. Di tengah perbincangan, Narukami bertanya kepada Tsukamoto, "Apakah ayahmu sudah meninggal?" "Kalau begitu kita sama, ayahku juga sudah meninggal. Kita tim yatim," kata Narukami. Setelah itu mereka bertiga pun pergi ke halaman untuk bermain bola. Di sana terjadi perbincangan. Diawali dengan Narukami yang bertanya kepada Tsukamoto tentang Big Ten. Tsukamoto pun bingung apa yang dimaksud dengan Big Ten. Narukami pun menjelaskan kalau Big Ten adalah 10 orang yang berhasil atau yang sudah direkrut menjadi pemain pro. Dan diantaranya adalah orang yang dekat dengan Tsukamoto, yaitu Mizuki. Lalu Indo pun juga masuk ke dalam Big Ten itu. Dan ada 2 orang lainnya yang dikenal oleh Tsukamoto, yaitu Taira dari Seiken dan Hoshina dari Toin. Setelah itu, Narukami memberikan kabar baik kepada Tsukamoto mengenai Seiseki, di mana dia memberitahu kalau Seiseki akan melawan tim Ryozan di turnamen nasional putaran ketiga, di mana di sana di tim Ryozan terdapat 3 pemain yang masuk ke dalam Big Ten. Mendengar itu, Tsukamoto pun sangat terkejut dan tidak bisa membayangkan sekuat apa tim Ryozan nanti saat melawannya. Setelah itu, Tsukamoto pun pulang. Dan dalam perjalanan pulang, ternyata Indo mengikutinya dan dia berkata kalau Kazama memiliki hubungan dengan tim Yuigahama. Lalu panel berpindah ke sebuah lapangan. Terlihat Kazama sedang bermain bola di sana dan ada Haibara juga. Di mana Haibara bertanya kepada Kazama kenapa Kazama berbohong kalau dia tidak tahu apapun tentang Yuigahama. Padahal sang kapten dari Yuigahama yaitu Taniguchi itu kenal dekat dengan Kazama. Lalu Kazama pun menjawab kalau dia tahu orang itu. Kazama kenal dengan Taniguchi. Taniguchi menolong Kazama dalam banyak hal, tapi Kazama mengkhianatinya.